Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hike Nurjanah. Saya akan menjelaskan tentang RPP dan saya telah menyajikan RPP yang hendak saya gunakan ketika memasuki kelas sebagai contoh. Yang perlu kita ketahui, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sementara itu, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindak lanjut selanjutnya setelah pertemuan selesai. Adapun yang pertama, tujuan dan fungsi RPP yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang kedua, ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, komponen-komponen RPP yang bisa dilihat dalam RPP saya, yaitu menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, terdiri dari yang pertama, identitas mata pelajaran, yaitu meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran. Bisa dilihat yang pertama nama sekolah, yaitu MTS Miftahul Falah dengan mata pelajaran Amilin Fil Madrasah. Untuk kelas 7 semester ganjil dan alokasi waktu 3 kali 35 menit per pertemuan. Dan selanjutnya ada standar kompetensi, yaitu merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Juga sudah terlihat dalam RPP yang sudah disajikan. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Dan juga yang C, indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang disebut indikator kompetensi, perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati, diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pertama bisa dilihat dengan bahasa mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan tentang topik at-ta'rif bil amilin fil madrasah, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan indikator yaitu meniru kosakata bahasa Arab tentang at-ta'rif bil amilin fil madrasah sesuai yang telah diperdengarkan. Dan indikator yang kedua, melafalkan kosakata bahasa Arab tentang at-ta'rif bil amilin fil madrasah. Dan yang ketiga, menghafal kosakata bahasa Arab tentang at-ta'rif bil amilin fil madrasah. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada materi ajar, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ini
ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Dan yang selanjutnya metode pembelajaran. Nah, yang paling penting yaitu metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar dan seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, bisa didahului dengan pendahuluan yaitu dengan semisal guru mengucapkan salam, berdoa bersama, mengabsen peserta didik, menanyakan kabar peserta didik, menanyakan atau mereview materi yang telah diajarkan. Dan yang selanjutnya kegiatan inti bisa dilihat yaitu dengan contoh guru melafalkan mufradat tentang materi at-ta'rif bil amilin fil madrasah, siswa menirukan apa yang dilafalkan oleh guru, lalu guru menyanyikan materi dan siswa juga menirukan apa yang telah dinyanyikan oleh guru. Dan selanjutnya siswa bisa melihat, menyimak tentang materi at-ta'rif bil amilin fil madrasah. Dan yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup atau kegiatan akhir, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi umpan balik dan tindak lanjut. Yang selanjutnya ada penilaian hasil belajar bisa yang terlihat dalam RPP yang sudah disajikan yaitu dengan pengamatan atau tes lisan. Adapun prosedur penilaian, yang pertama yang dinilai yaitu aspek spiritual, yang kedua aspek sikap, yang ketiga aspek pengetahuan, dan yang terakhir aspek keterampilan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.